Perkenalkan, nama saya Jenny Brupinem, siswi kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang transmisi data dan penyimpanan data. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari guru saya, Ibu Erika Irianti, SPD. Selamat datang di penjelasan presentasi saya. Saya langsung saja membahas tentang daftar isi. Yang pertama, pengertian transmisi data. Yang kedua, media transmisi data. Yang ketiga, jenis transmisi data. Yang keempat, perbedaan antara teknologi digital dengan analog. Dan yang kelima, penyimpanan data. Pengertian transmisi data. Transmisi data adalah transfer data melalui saluran komunikasi point-to-point atau point-to-multipoint. Data dipresentasikan dengan sinyal elektromagnetik. Transmisi data yang sering digunakan adalah data analog dan data digital. Contohnya kabel tembaga, serat optik, saluran komunikasi nirkabel, media penyimpanan, dan bus komputer. Selanjutnya adalah media transmisi data. Yang pertama, transmisi data paralel. Transmisi data paralel ini digunakan apabila diharapkan transmisi dengan kecepatan yang tinggi. Sistem pengiriman paralel hanya ekonomis untuk transmisi data jarak pendek, sehingga jika jaraknya terlalu jauh akan sering terjadi efek scale. Contoh transmisi data dengan printer, modem, dan disk drive. Selanjutnya, transmisi data serial. Berdasarkan cara sinkronisasinya, transmisi serial dibedakan menjadi 3, yaitu ada asinkron, digunakan apabila pengiriman data dilakukan 1 karakter setiap pengiriman. Yang kedua, ada sinkron, digunakan untuk transmisi data dengan kecepatan tinggi. Dan yang ketiga, isokron, kombinasi dan asinkron sinkron. Pengiriman data secara serial harus ada sinkronisasi atau penyesuaian antara pengirim dan penerima agar data yang dikirim dapat dimengerti oleh penerima dengan tepat dan benar. Selanjutnya, jenis-jenis transmisi data. Yang pertama, ada transmisi data analog yang dibagi menjadi berbagai subbab. Yang pertama, ada pengertian sinyal analog. Yang kedua, 3 komponen sinyal analog. Yang ketiga, ciri-ciri sinyal analog. Yang keempat, pengertian sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dan bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. 2 parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog umumnya dikatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Selanjutnya ada 3 komponen sinyal analog. Yang pertama, amplitudo adalah parameter tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Yang kedua, frekuensi merupakan banyaknya gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Yang ketiga, ada fase. Fase adalah besar surut dari sinyal analog pada waktu tertentu. Ciri-ciri sinyal analog. Yang pertama, ada dirancang untuk suara. Yang kedua, tidak efisien untuk data. Dan selanjutnya jenis modifikasi sinyal analog. Yang pertama, amplitude modulation AM. Yang kedua, frekuensi modulation VM. Yang ketiga, pulse amplitude modulation PAM. Transmisi data digital dibagi menjadi 3, yaitu pengertian transmisi data digital, ciri-ciri sinyal digital, keunggulan sinyal digital. Yang pertama, pengertian transmisi data digital. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskrit. Ciri-ciri sinyal digital. Yang pertama, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi dalam berbagai bentuk. Yang keempat, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif.
Keunggulan sinyal digital. Teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang besar. Teknologi digital lebih tergantung pada noise. Perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog bersifat kontinu, sinyal digital bersifat diskret. Sedangkan sinyal analog bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah, sedangkan sinyal digital bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Kemungkinan error besar pada sinyal analog dan kemungkinan error kecil pada sinyal digital, dan masih banyak lagi perbedaannya. Penyimpanan data dibagi menjadi 3, yaitu penyimpanan magnetik, penyimpanan optikal, dan penyimpanan awan. Yang pertama yaitu penyimpanan magnetik, atau yang lebih sering dikenal penyimpanan sekunder. Macam-macam penyimpanan magnetik ada disket, hard disk, dan flash disk. Yang kedua ada media penyimpanan optikal, media penyimpanan yang dapat ditulis dan dibaca menggunakan laser, contohnya CD, CD-ROM, CD-ROM, dan CD-RW. Yang ketiga ada penyimpanan awan, yaitu Cloudstrom adalah mode penyimpanan data komputer di mana data digital disimpan dalam kumpulan yang logis. Penyimpanan fisik mencakup banyak server. Terkadang di beberapa lokasi dan lingkungan fisik, biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan hosting. Penyedia penyimpanan awan ini bertanggung jawab untuk menjaga agar data yang tersedia dapat diakses. Sekian presentasi materi saya dan sekian juga yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.